Nah ini dia. Abis bangkrut ngapain? Agensi kan, wah anjing, bangkrut. Cari duit gitu kan, cari duit. Jadi gue back to square one. Gue pikir nih gue bikin apa nih ya. Gue bikin company namanya Ternak Uang. Jadi basically Ternak Uang tuh gue bikin sendiri, gue majority shareholder. Lalu gue waktu itu, ini bukan partner pertama gue ada partner orang Cina, mainland ya. Cina mainland buat bikin IT-nya, tapi gue ditipu. Jadi gue partneran sama orang China asli, gue pakai translate bahasa Mandarin, gue kena tipu. Aplikasi gue gak dibuatin gitu, hilang 100 juta gue. Oke, lalu gue bikin kelas untuk edukasi, ya kan? Gue lagi mau cari duit nih, cari capital, ya kan? Gue buka kelas lah. Ada satu masuk nih, masuk kelas gue. Ditawarin mau dibikin app nggak? Nah oke. Buat CTO oke lah nih, daripada gue ditipu orang Cina mainland kan. Yowes gitu, masuk. Terus gue pikir, gue mager banget bikin modul, cari satu lagi, bikin modul lah lu gitu. Next. Akhirnya ini jadi salah satu perusahaan yang viral waktu itu ya, one of the biggest, ini penghargaan dari LinkedIn, top fastest growing startup, kita diinvestasikan juga sama private equity besar. Dan ini pelajaran yang ketiga, ya, fuck startup. Kenapa masa nggak ketawa paling besar? Ini prinsip gue. Gue dulu diajarin tuh, gue nontonin Y Combinator, Growth at All Cost, fuck, gue bilang. Gue mau gaya Warren Buffett, gaya orang Cina lama lah dibilangnya, ya. Jadi waktu itu, kalau ini gue nggak pernah jadiin startup, gue mungkin udah kaya banget sekarang. Sayangnya jadi startup, disuruh growth at all cost, ya kan, karyawan bengkak sampai 130, padahal gue kagak tahu dia ngapain gitu kan. Keramein kantor gue aja gitu waktu itu. Datang anjing ini rame banget, ngapain lu? Lu kerja apa lu gitu? CS lu, kan? Ngapain? Jadi gue beneran ini, yang pernah kerja sama gue ada beberapa nih sampai sekarang masih kerja nih. Bingung gue, di kantor tuh ngapain? Cuman lari, main, makan. Nah akhirnya next. Waktu itu gue ketemu satu permanent capital model, yaitu Harvard punya endowment model. Jadi ini portfolionya Harvard ya. By the way dia punya Bitcoin nomor 1 sekarang di public equity portfolionya. Gue nyontek ini tadinya. Jadi gue mau cari duit dari edukasi, dari Ternak Uang. Karena kan dulunya kan gue jualnya Zoom. Ada yang pernah datang nggak Zoom gue dulu yang awal? Wah luar biasa itu, pendekar. Ada yang ikut Ternak Uang? Oh banyak juga ya sini, mantap juga. Nah itu jadi awal otak gue mau bikin Harvard Endowment Model. Jadi duit dari kelas gue belikan saham dan gue belikan kripto, itu ide awalnya gitu. Cuman entah kenapa gue kesambet apa, gue mikir kan zaman itu Y Combinator lagi hot-hotnya ya kan. Gue lihat waktu itu ada startup, aduh pengen sebut tapi udah bangkrut. Gue mau sebut nama tapi janganlah gitu. Udah bangkrut semua gitu, yang gue mau sebut. Keren gitu kan, CEO-nya foto di majalah gitu. Gue pikir gue juga pengen gitu kan. Gue jadikan lah cash cow gue ini jadi startup. Jadinya ke tong sampah gitu. Next. Prinsip 4. Choose your partner wisely. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini gue belajar banyak tapi. Gue belajar banyak dari startup ini merupakan kegagalan yang luar biasa di hidup gue. Jadi itu cash cow, mau Harvard Endowment Model, kalau startup gue baru tahu, ternyata cashnya nggak bisa diinvestasikan. Gue ya ampun, gue kemana ini? Gitu kan? Ya udahlah, gue pikir gue nggak mau pusing, buy out aja semua, clear. Gitu. Jadi waktu itu ini gue bikin startup ini umur 19 tahun, jadi gue bikin top 10 LinkedIn company, tanpa funding yang besar, karena yang pertama approach gue waktu itu Sequoia India, dan gue tertarik kan, Sequoia yang invest Apple, kayaknya gue onto something good gitu. Ternyata model startup itu yang rusak. Ternak Uangnya sendiri nggak rusak, bisnis modelnya bagus. Orang mau belajar literasi finansial, makanya gue hidupin sekarang. Gue bikin lagi, ya.